Pendistribusian pupuk bersubsidi ke sejumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo masih mengalami keterlambatan. Ini terdapat di 9 kecamatan, diantaranya yakni Kecamatan Telaga, Kecamatan Tibawa, Kecamatan Batudaa Pantai, Kecamatan Boliohuto, Kecamatan Tolangohula, Kecamatan Bilato, Kecamatan Tabongo, Kecamatan Mootilango, dan yang terakhir, Kecamatan Diluhu. Hal ini terungkap pada rapat kerja Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo bersama mitra kerja, diantaranya Dinas Pertanian, Dinas Kumperindak, Agen Pendistribusian Pupuk, serta diikuti anggota Komisi 2 lainnya, dan berlangsung di Ruang Duluhupa DPRD Provinsi Gorontalo. Ketua Komisi 2 Esvin Tuli mengatakan, keterlambatan pendistribusian pupuk di 9 kecamatan diakibatkan penginputan rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK di tingkat kabupaten yang belum terinput. Lebih lanjut, Esvin mengatakan alokasi pupuk subsidi oleh pemerintah ditetapkan berdasarkan usulan RDKK yang diinput melalui ERDKK atau Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang berbasis online untuk menginput datanya. Selain itu juga berdasarkan nomor induk kependudukan petani dari kabupaten setempat, dalam hal ini Kabupaten Gorontalo. Sehingga jika ini belum terlaksana, maka pendistribusian pupuk juga akan mengalami keterlambatan. Oleh produsen dan juga distributor tadi mendorong Dinas Pertanian, khususnya kabupaten kota, untuk segera menginput RDKK. Karena kalau tidak diinput ini RDKK yang ada NIK dari semua petani yang ada, ini tidak bisa disalurkan, karena ini juga terkait dengan pengawasan khususnya dari pihak BPK. Kemudian Dinas Perdagangan juga sebagai mitra daripada Komisi 2 yang mengatur terhadap kios-kios, karena pertanian hanya cukup mendistribusi kuota kalau itu di pertanian. Kalau untuk penjualan dan pembelian sentra-sentra di kios-kios pengecer itu pengawasannya ada di Dinas Perdagangan, dan mereka memang memberi tahu kepada kami bahwa memang mereka masih merduakan pengawasan terhadap distribusi pupuk ini. Mengenai penyuluhan, mengenai pertanian ya pada intinya kita dari Komisi 2 berharap bahwa masalah-masalah pertanian yang mengenai penyuluhan, mengenai pupuk subsidi itu bisa diatasi di bawah. Tidak perlu menjadi persoalan kita yang di atas, apalagi ketika masalah distributor itu menjadi keluhan bahwa itu adalah kendala mereka sampai pupuk tidak terserap. Kan itu bukan masalah. Masalah juga ini berarti kabupaten kota, Bu, ya? Betul, itu adalah masalah kabupaten kota. Nah, itu yang paling utama. Jadi kalau kita hanya berkutat di situ, kapan kita akan masuk ke program pemerintah? Apalagi Kementan kan mencanangkan program 3 kali ekspor, satu data, gitu kan. Jadi kalau kita masih berkutat di situ, saya rasa apalagi Gorontalo tidak akan pernah sampai ke tahap itu. Terus yang ini lagi soal apalagi mencuat tadi? Nah, yang paling mencuat lagi tadi adalah masalah pertanian. Masalah pertanian. Jadi itu harapannya, Bu, harapan kita nanti ketika kita membawa masalah ini nanti ke pusat, saya dan beberapa teman-teman di Komisi 2 berharap kita selesaikan dulu di sini semua. Jadi sebenarnya masalah yang tidak perlu lagi sampai ke kita. Itu adalah masalah dari dinas-dinas yang harus saling berkoordinasi dengan perdagangan. Dinas terkait harus berkoordinasi dengan perdagangan untuk menyelesaikan masalah itu. Ketersediaan pupuk subsidi. Untuk kuota pupuk bersubsidi sendiri pada tahun ini mengalami peningkatan dari tahun 2019. Sebagai contoh, di tahun 2019 alokasi pupuk urea sebesar 34.000 dan di tahun 2020 meningkat mencapai 45.000 ton. Sementara untuk Ponska dari 28.000 ton pada tahun 2019, tahun ini meningkat menjadi 50.000 ton.
Olehnya Komisi 2 berharap penambahan pupuk di tahun 2020 ini akan terdistribusi keseluruhan sehingga tidak ada keluhan lagi dari para petani, terutama di 9 kecamatan yang mengalami keterlambatan pasokan pupuk. Tim Liputan Advertorial Mimosa TV.